Siapa nih yang bakal menikah sama kamu? Akan aku lihatkan ya ciri-ciri dia, bagaimana hubungan kalian, dan bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Simak baik-baik, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Apa kabar kamu hari ini? Perkenalkan, kalau kamu baru pertama kali kesini ya, nama aku Weni, aku seorang tarot reader. Dan seperti biasa, hari ini aku akan reading buat kamu. Temanya kesukaan kita semua. Dengan siapa kamu akan menikah nanti, akan aku lihatkan siapakah dia, ciri-cirinya bagaimana cara dia memperlakukan kamu. Jadi simak baik-baik ya. Seperti biasa, ini adalah pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke chapter atau timestamp. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini ya dengan siapa kamu menikah nanti. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil kolektif dari banyak orang. Jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih resonate, private, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku akan mulai aja ya mengenai dengan siapa kamu menikah. Siapakah dia? Ciri-cirinya. Ada Ace of Cups, The High Priestess. Aku lihat di sini dia adalah orang yang romantis. Jadi kalau kamu berharap punya calon suami atau calon istri yang romantis, aku rasa kamu akan mendapatkan jawaban dari doa kamu. Jadi kalau aku lihat di sini selain romantis, memang dia tipikal orang yang punya energi compassion atau cinta kasihnya dia besar banget buat kamu. Dan kalau nanti kamu punya anak sama dia, ke anak-anak kalian nanti, tipikal yang sabar. Dia akan sabar, kemungkinannya lebih sabar. Kalau kamu tipikal orang yang agak moody, gampang naik turun emosinya, aku rasa nanti dia akan lebih sabar menghadapi kamu. Jadi dia punya banyak waktu dan tenaga untuk membuat kamu nyaman bersama dengan dia. Dan di sini aku lihat juga mudah-mudahan aja dia adalah orang yang sudah selesai dengan apapun yang pernah terjadi di masa lalu. Entah itu mengenai mantan pacar, atau mungkin trauma keluarga, atau apapun itulah. Jadi dia memulai hubungan atau pernikahannya itu dengan sesuatu yang benar-benar fresh. Dia di sini kalau aku lihat bukan tipikal orang yang macam-macam aneh-aneh. Niatnya dia baik ketika dia akan mau menikah sama kamu. Ya intinya sih dia ingin membangun hubungan keluarga, pernikahan yang hangat, romantis, saling support, saling cinta, dengan berbagai impian kalian berdua. Aku rasa kayak gitu sih. Dan hal yang paling bisa dia berikan kepada kamu selain romantisme adalah kesabaran dan pemaafan, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Mudah-mudahan, karena kalau misalnya kamu punya pasangan yang susah memaafkan, gampang dendam, gampang marah, itu mungkin akan sulit. Jadi aminin bahwa ini adalah kunci yang positif nih buat orang yang akan menikah dengan kamu. Aku lihat juga dia tipikal orang yang cukup misterius, dalam artian dia tipikal orang yang suka menjaga kehidupan privasinya baik-baik. Dia nggak gampang mengumbar kehidupan pribadinya, kecuali ke orang-orang yang dia percaya atau orang yang sangat dia sayang. Jadi kalau misalnya dia sudah lebih banyak terbuka mengenai dirinya, kisah-kisah masa lalunya, berarti memang dia ada intensitas untuk serius sama kamu. Dan di sini kalau aku lihat juga dia sangat cerdas ya. Dia tipikal orang yang sangat bisa menjaga dirinya dengan baik. Jadi benar-benar meminimalisir hal-hal yang bisa berdampak negatif, misalnya aja pergaulan bebas, boros, judi, hobi-hobi yang merusak seperti itu. Dia sangat menjaga dirinya dan dia berharap juga memiliki pasangan yang bisa menjaga diri sebaik itu. Dan ya kalau aku lihat di sini spiritual dia bagus ya. Kalau kamu lihat dia beribadah bukan karena dia pingin dapat simpati dari kamu, tapi benar-benar dia butuh gitu Tuhannya untuk segala hal, untuk doa-doanya, untuk ketenangan jiwanya, lebih ke arah itu. Jadi aku rasa dia pun berharap sih punya pasangan yang tingkat spiritual atau religiusnya bagus, tapi toleran ya, nggak gampang ngejudge gitu. Aku lihat di sini ada Eight of Swords. Kemungkinan memang dia di sini pernah punya atau pernah mengalami sebuah kejadian yang kurang menyenangkan, sehingga dia di sini mungkin merasa kayak, aku pantas nggak ya bersama dengan kamu yang seluar biasa itu. Aku bisa nggak ya nanti memulai pernikahan yang benar-benar stabil, keluar dari ketakutan masa lalu seperti itu. Memang dia di sini aku lihat sudah cukup banyak berusaha banget untuk membebaskan dirinya dari segala trauma atau mungkin pengalaman buruk mengenai kisah cinta, tapi kadang ada rasa ketakutan itu. Makanya di sini mungkin kamu nanti sebagai pasangan dia, kasih dia support, kasih dia semangat bahwa kalian berdua akan bisa menjadi pasangan yang saling kompak gitu menghadapi berbagai hal yang
datang di pernikahan kalian nanti, segala kebaikannya, ujiannya, dan lain-lainnya. Somehow aku lihat dia sangat butuh support dari kamu sih. Kadang dia merasa terjebak di masa lalu atau mungkin ngerasa kayak bisa nggak ya aku gitu. Makanya di sini aku rasa hadirnya kamu mudah-mudahan bisa membebaskan dia dari apa yang pernah menyakiti atau apa yang masih menghantui pikiran dia. Mudah-mudahan. Ada Queen of Cups. Dia tipe orang yang memang bisa aku bilang sabar, iya, akan bisa membantu proses penyembuhan kamu, iya, menjaga kamu sebaik-baiknya dengan cinta dan kasih sayang, merawat, saling bertumbuh, saling menyemangati, lebih ke itu. Dia tipe orang yang memang berharap, kalau dia pihak laki-laki, dia berharap punya istri yang nanti berperan sangat besar di parenting anak. Bukan berarti dia nggak hadir ya, dia akan hadir membantu, tapi dia sangat berharap agar istrinya nanti lebih banyak punya waktu untuk keluarga, untuk anak-anak terutama, lebih ke itu. Bukan berarti kamu nggak boleh berkarya ya, atau bekerja, boleh, tapi dia menitik beratkan, ayo kita asuh anak-anak kita sendiri, tidak dengan neni atau mungkin babysitter gitu sih harapan dia kalau aku lihat so far. Dan aku lihat di sini aminin juga bahwa dia tipe orang yang sangat mungkin untuk meraih kesuksesan, terutama kalau nanti usia dia sudah di atas 30 tahun. Jadi kalau sekarang dia masih meniti karir, dukunglah dia, karena aku rasa dengan ketekunan dia, dengan semangatnya dia bisa meraih kesuksesan itu di bidang materi. Tapi di luar hal itu, aku lihat dia adalah orang yang sekali lagi sangat penyayang, sangat setia, sangat mengutamakan kesetiaan. Dia sangat nggak bisa kalau pasangannya selingkuh. Jadi hati-hati. Kemudian di sini kalau aku lihat dia loyal, jadi nggak pelit ya sama kamu, dan tipikal ayah yang kalau aku lihat ayah yang nanti akan mau main sama anak-anak, nyuapin, ganti popok kayak gitu. Jadi kalaupun memang dia di sini ada tuntutan untuk nanti kamu kalau bisa setelah menikah di rumah aja ya gitu, atau mungkin kerja boleh tapi dari rumah gitu, aku rasa dia sedikit punya tuntutan itu. Tapi mungkin tergantung gimana komunikasi kamu dan dia sih, kalau kamu pihak perempuannya ya kayak gitu. Aminin sih ini kartu yang sangat bagus ya, sangat toleran dan hatinya hangat, penuh dengan ayo kita saling gitu, saling setia, saling bekerja sama, lebih ke arah itu. Kartu lainnya ada Five of Swords. Di sini kemungkinannya dia udah suka sama kamu duluan, kamunya nggak sadar, tapi orang-orang sekitar kamu tuh sadar. Jadi mungkin kalau kalian satu kantor, satu kampus, kayak teman kamu tuh, lihat deh dia kayaknya merhatiin kamu dari tadi gitu. Atau mungkin dia kayaknya beberapa waktu ini merhatiin kamu terus dan nanya-nanyain kamu, kayaknya suka deh sama kamu gitu. Mungkin kamunya yang agak miss gitu dengan kondisi ini. Tapi kalau aku lihat sih, lebih dari itu ya. Sebenarnya kartu ini bercerita mengenai handle atau mungkin menahan sisi egois. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau misalnya kamu adalah orang yang sadar bahwa kamu di sini cukup egois lah, mungkin harus bisa dikurang-kurangin, karena bagaimanapun juga di pernikahan kamu nanti memang kamu menghadapi orang yang sabar, tapi orang yang sesabar apapun punya batas. Jadi jangan sampai kamu tahu dia mah sabar bisa memaafkan saya, jangan seenaknya juga gitu loh maksudku. Seperti itu sih. Cuma di sini kadang dia agak canggung, agak merasa kurang pantas gitu loh ketika nanti dia mendekati kamu, karena mungkin ada sesuatu tentang kamu yang dia merasa belum bisa hadir, atau mungkin ya insecure gitu. Kalau misalnya kamu di sini cantik banget, dia ngerasa tapi aku tuh jelek, kamu nanti bakal suka nggak ya? Atau mungkin kamu pendidikannya bagus sementara aku nggak sebagus kamu, bisa nggak ya, kayak gitu sih. Tapi mudah-mudahan aja sih dengan kebaikan hati kamu bisa melihat kebaikan hati dia ya. The Magician. Dia di sini bisa aku bilang punya banyak trik untuk mendekati kamu, untuk merayu kamu, kayak memuji kamu. Dia di sini punya banyak cara sih. Kalau aku lihat tipikalnya kemungkinan besar dia cakep ya. Kalau dia laki-laki ya dia ganteng, kalau perempuan dia cantik, atau di sini sangat pandai merawat dirinya dengan baik. Jadi di sini dia tipikal orang yang bisa menjaga nama baiknya, sekaligus dia bisa menjaga penampilan sih, baik dia laki-laki atau perempuan. Ya kalau laki-laki minimal rajin mandi, bersih, nggak bau, wangi, minimal itu ya. Kayak gitu sih. Tapi lebih dari itu kalau aku lihat dia memang diberkahi banyak bakat oleh Tuhan gitu. Jadi pinter iya, cerdas, punya kebaikan hati, ambisius iya, apalagi tuh, romantis juga iya. Jadi tipikal orang yang bisa komitmen, setia,
menjaga kepercayaan itu juga iya. Jadi kamu di sini somehow dapat satu paket lengkap sih. Bijaksana juga iya. Jadi aminin ya buat teman-teman yang memilih kartu pertama. Iya, di sini aku rasa dia sangat perhatian, sangat suka berbagi cerita, atau mungkin juga berbagi harta dengan orang lain seperti itu, terutama orang-orang yang membutuhkan. Kalau misalnya kamu melihat dia baik ke banyak orang, memang dia seperti itu karakternya. Jadi jangan merasa kamu mah baik ke sebuah orang gitu, nggak cuma ke aku. Dia hanya akan cinta kepada kamu, tapi dia juga akan peduli kalau misalnya ada temannya yang sakit, melihat orang lain lagi tertimpa bencana, dia membantu. Memang kayak gitu hatinya. Jadi dukunglah dia, bahwa dia punya banyak kebaikan yang bisa dia bagi ke banyak orang juga. Itu sih, bahkan ke hewan-hewan kayak gitu. Ini definisi jodoh sih kalau aku lihat ya. Kartu Strength ini, apalagi ada kartu The Magician ya di sini. Kalau kartu ini keluar, kemungkinannya memang kamu akan berjodoh dengan dia. Akan ada banyak hal kecocokan antara kamu dan dia yang kamu nggak menduga gitu, bahwa aku bisa bertemu dengan orang yang semenyenangkan ini, sehangat ini hatinya, bisa apa ya, saling menemukan gitu. Akhirnya setelah menunggu sekian lama, setelah berkali-kali aku gagal, akhirnya kita saling bertemu. Titik itu yang nanti akan membuat kamu bersyukur, dan dia pun juga sama gitu. Aku rasa kekuatan terbesar dari hubungan kamu dan dia adalah kelembutan hati. Kelembutan hatinya dia menghadapi kamu, dan mudah-mudahan kamu juga punya kelembutan hati untuk menghadapi dia. Karena walaupun di sini ada banyak hal positif tentang dia, bagaimanapun dia tetap manusia yang pasti pernah ada salah, pasti pernah ada hal-hal yang nggak bisa kamu terima. Tapi dia di sini aku lihat berusaha untuk menjadi sebaik-baiknya yang bisa dia lakukan untuk hubungannya dengan kamu. Ada kartu The Moon di sini, tipikalnya agak sensitif ya hatinya. Jadi mungkin kamu juga harus hati-hati kalau misalnya nanti kamu lagi ada masalah, pingin menyampaikan sesuatu, pastikan di saat hatinya lagi baik, bukan di saat moodnya lagi berantakan. Karena kadang kalau kamu komplain atau marah di saat moodnya dia berantakan, itu bisa agak fatal sih. Dan kemungkinannya di sini dia tuh agak nggak bisa menjalani fase LDR, cinta jarak jauh, karena kelihatannya bahasa cinta dia di sini quality time, menghabiskan waktunya sama kamu. Jadi dia agak struggle, sangat struggle malah, atau sangat kesusahan gitu kalau misalnya nggak ada kamu di samping dia. Aku lihat kayak gitu. Jadi dia sangat berharap kamu selalu ada di samping dia. Dia adalah pendengar yang sangat baik ya. Jadi nanti kalau kamu emang tipikal yang suka cerita hal-hal yang remeh, sampai nanti mungkin cerita hal-hal yang lebih serius, aku rasa dia tipikal yang mau mendengarkannya pakai hati. Jadi dia nggak sambil main apa gitu ya di HP-nya dia, tapi benar-benar mendengarkan kamu. Karena bagi dia, ketika kamu cerita, itu dia dapat tuh baterai cintanya terisi, karena kamu percaya buat duduk di samping dia, ngobrol sama dia. Dan dia akan mengerti bahwa sebagai seorang pasangan, dia nggak hanya ngasih uang atau romantisme di saat-saat tertentu aja, terutama di saat kamu lagi butuh cerita, dia akan hadir sepenuhnya buat kamu. Lebih ke itu. Ada speak the language of love. Iya sih, di sini ada gambaran bulan yang cukup fenomenal dan ukurannya cukup besar ya. Jadi memang tipikalnya kelihatannya di sini sensitif, lumayan kadang moody. Tapi kalau aku lihat sih lebih kepada dia ingin agar kamu memberikan bahasa cinta sesuai dengan bahasa cintanya dia. Kamu bisa nanti menilai sendiri dia tuh sukanya diapain sih, dipeluk, dicium, atau sukanya ditemenin, atau sukanya dikasih hadiah. Jadi kasihlah yang paling tepat sesuai dengan bahasa cintanya dia, dan dia pun juga akan memberikan yang paling sesuai buat kamu. Kalau kamu sukanya sentuhan fisik, dia akan sering meluk kamu, nyium kamu. Kalau kamu suka dikasih hadiah, dia akan ngasih hadiah-hadiah buat kamu. Nggak selalu mahal sih, ya mungkin coklat kesukaan kamu, es krim kesukaan kamu, yang kayak gitu-gitu. Tapi ini bentuk bukti cintanya dia ya. Kemudian ada love endures. Cinta itu tidak gampang menyerah atau tidak mudah kehilangan harapan. Cinta itu penuh dengan pengharapan dan berdiri kokoh kuat di semua situasi. Aku rasa di sini karena dia sudah siap untuk hubungan cinta yang serius, terutama ke pernikahan memang. Jadi kalau aku lihat sih nanti dia akan siap kok dengan segala konsekuensi sebuah pernikahan. Dia jadi nggak bisa sebebas dulu, tapi dia bisa bersama dengan kamu. Mungkin sebelumnya dia nggak harus berbagi keuangan dengan kamu, tapi dia mendapatkan cinta dari kamu, kayak gitu.
dengan segala konsekuensinya dia bisa menerima. Jadi bukan tipikal orang yang pingin menikah tapi setelah menikah dengan melihat segala realitanya jadi tantrum gitu loh. Enggak, dia di sini mengerti bahwa pernikahan pasti ada keberkahannya, pasti ada rezekinya, sekaligus harus menghadapi berbagai ujian bersama dengan kamu. Makanya yang dia butuhkan adalah pasangan yang kompak. Mudah-mudahan kamu punya energi itu, karena dia tipikal yang siap untuk menaiki kapal ini bareng-bareng sama kamu. Apapun yang terjadi, pelanginya, keindahannya, badainya, ombaknya, dia siap gitu di sini. Dan dia berharap kamu pun juga siap. Embrace your emotion. Izinkan diri kamu untuk merasakan. Jadi di sini kalau bisa kulihat sih, karena dia punya kebaikan hati dan memang suka mendengarkan cerita, keluhan kamu, maka di sini terutama kalau kamu tipikal orang yang suka memendam perasaan, memendam emosi, maka di sini usahakan kamu menceritakan apa yang kamu rasakan. Kamu kecewa sama dia, bilang, "Iya sayang, aku kecewa sama kamu." Jadi ungkapkan aja, dia bisa kok di sini menerima, asalkan dia dalam kondisi mood yang baik gitu. Aku lihat dia bisa kok di sini menerima segala keluhan atau masukan dari kamu. Jadi aku rasa di sini hal yang bisa dijanjikan oleh dia adalah kedamaian. Kedamaian yang dia harapkan juga di hubungan atau di pernikahan kamu dengan dia nanti. Jadi mudah-mudahan itu kamu dapatkan ya. Kemudian aku mau lihatkan juga di sini beberapa karakter atau sifat-sifatnya dia. Ada seperti sophisticated ya. Dia punya selera yang tinggi. Selera yang tinggi ini bisa aja selera dia kepada pasangan. Misalnya aja, pasanganku harus cakep, harus apa, dan dia temukan ini di kamu. Jadi berbahagialah kamu, berarti kamu masuk dalam kriteria dia yang cukup tinggi gitu. Dan bisa juga di sini dia cukup suka memiliki atau membeli barang-barang yang mewah atau mungkin kualitasnya bagus. Barang yang kualitasnya bagus seringkali harganya kan nggak murah ya. Jadi dia tipikal yang lebih suka menabung tapi bisa membeli barang yang kualitasnya bagus atau punya brand bagus, sehingga mungkin kalau nanti suatu saat butuh dijual kayak ya harganya nggak jatuh-jatuh amat gitu sih. Tapi emang tipikal yang lumayan suka kehidupan mewah. Tapi kalau duitnya ada ya nggak apa-apa. Karena di sini aku lihat memang dia tipikal yang nanti akan berusaha maksimal supaya hidupnya dia nyaman bersama dengan kamu. Rapi, bersih. Jadi kalau kamu di sini cinta kebersihan, suka kerapian, kamu akan cocok sama dia. Tapi kalau kamu mungkin agak berantakan, agak agak nggak suka amat bersih-bersih, ya mulailah belajar untuk lebih rajin lagi, bersih-bersih, beres-beres. Karena dia cukup cerewet mengenai hal itu ya. Iya, di sini dia sangat pengertian. Jadi satu hal yang bisa dia janjikan sejak awal itu memang dia sangat pengertian sama kamu, mengenai emosi kamu, mengenai kekecewaan kamu, kemarahan kamu, atau hal-hal yang bahkan dia nggak paham kamu kenapa sih, tapi dia oh ya udah mungkin kamu capek, lebih ke itu. Ada cukup populer ya. Ya wajar sih kalau aku lihat dengan segala kebaikan hatinya, dan dia memang aku lihat cakep ya secara fisik. Jadi memang kemungkinan kamu akan dibersamakan dengan orang yang populer, yang mana berarti kamu nanti akan punya banyak saingan. But it's okay, tenang aja. Aku rasa dengan karakter bawaan setianya dia, mudah-mudahan kalaupun dia tahu fansnya dia banyak fans, dia tetap nanti akan hanya melihat kamu, tertuju pada kamu kayak gitu. Cerdas. Aku tadi sudah jelaskan bahwa dia emang cerdas sih ya. Banget di sini. Jadi mudah-mudahan ini akan nurun nanti ke anak-anak kalian ya, pinter dan cerdasnya dia. Hal lain, your secret admirer. Iya, di sini kayaknya emang dari awal tuh dia sudah lama memperhatikan kamu. Atau mungkin entah dalam hitungan beberapa bulan ini atau mungkin tahunan ya, dia sudah cukup lama mengagumi kamu. Mungkin juga stalking sosial media kamu, kayak gitu-gitu. Jadi kemungkinannya dia yang nanti akan jatuh cinta duluan sama kamu. Atau mungkin nanti kamu akan merasakanlah sendiri gimana dicintai oleh dia gitu sih. Jadi ya diam-diam dia sudah memperhatikan kamu nanti di momen pertemuan itu. Atau mudah-mudahan aja sekarang sudah terasa energinya, bisa kamu rasakan. Beri aku ruang untuk menikmati duniaku. Nah, sisi lain dia adalah dia tipikal orang yang kalau lagi ada masalah, lagi ada hal yang harus dia pikirkan, dia tipikal orang yang lebih suka kasih aku waktu sendiri dulu. Jadi kalau misalnya kamu kelihatan nih dari wajahnya dia yang kusam atau mungkin kayaknya kamu lagi ada masalah, kenapa? Cerita dong. Nah, kalau dia bilang tolong tinggalkan aku sendiri, aku lagi pingin mikir, maka coba biarkan dia sendiri.
Bukan berarti dia nggak percaya sama kamu atau mungkin nggak mencintai kamu. Dia hanya butuh waktu aja untuk menyelesaikan masalahnya, termasuk menikmati hobi-hobinya. Mungkin dia butuh waktu 2 jam, 3 jam di akhir pekan main game, atau mungkin kumpul dengan teman-teman geng motornya, atau apapun itulah, futsal gitu-gitu. Jadi kasih dia waktu untuk menikmati dunianya dia. Toh pada akhirnya dia akan kembali pulang dan hanya akan setia sama kamu. Jadi kasih dia waktu untuk itu semua dan percayalah sama dia gitu loh. Dia tipikal yang pingin dipercaya sih sama pasangannya. Ya, aku nggak perlu menjelaskan ini ya, udah kelihatan lah. Maukah kamu menikah denganku? Jadi di sini memang kemungkinannya dia yang akan melamar kamu, atau mungkin dia yang banyak ngasih kode-kode dari awal tuh udah, aku pacaran sama kamu, aku pingin serius ya. Aku memang pingin mencari calon suami atau istri, bukan buat main-main. Itu udah dia kasih tahu di awal-awal jadian atau deket sama kamu. Jadi ya jangan kaget. Aku mau lihat di sini ciri-ciri lain dari dia ya. Beberapa pekerjaan mungkin atau poin-poin lainnya lah. Aku di sini nggak akan lihat ya. Iya, di sini kemungkinannya kamu dan dia lumayan udah kenal sih. Ada kemungkinan ya, nggak semua, tapi sebagian ada yang sudah menjadi sahabatan gitu. Atau mungkin nanti setelah kamu bertemu dengan dia, kalian akan menjadi pasangan yang romantis iya, tapi juga menjadi sahabat juga iya, yang saling mendukung di suka dan duka kayak gitulah. Sahabat yang bisa seru-seruan, gila-gilaan, ketawa bareng, main di Dufan atau mungkin di tempat wisata yang roller coaster, atau jalan-jalan ke luar negeri. Pokoknya seperti sahabat lah, gimana yang dalam suka dan duka tapi ada romantisnya, ada intimnya, namanya pasangan. Yes, di sini kemungkinannya memang kamu terhubung dengan jodoh kamu, atau spiritual connection kamu, atau past life kamu. Jadi dia mungkin orang yang pernah ketemu sama kamu di past life, atau sekarang kamu dan dia adalah soulmate, atau karmic, atau twin flame. Karena di sini ada beberapa kartu sih yang menunjukkan gejala itu. Jadi kemungkinannya iya. Di sini bisa jadi dia sangat concern, memperhatikan banget berat badan. Mungkin dia ketika ketemu kamu sedang dalam proses penurunan berat badan, atau sebaliknya, sedang dalam proses menaikkan berat badan dia. Atau dia lagi sibuk banget nge-gym gitu ya, buat membentuk massa otot. Bisa juga. Di sini dia sepertinya mengoleksi action figure, Gundam atau apapun itulah. Ya, sesuatu yang berhubungan dengan anime, mungkin Naruto atau mungkin One Piece yang gitu-gitu, karakter-karakter kecil. Mungkin ini termasuk hobinya ya, dunianya dia. Kemungkinan dia bekerja di industri kreatif, atau memang dia tipikal orang yang sangat kreatif, suka gambar, suka bikin crafting, atau apapun lah itu. Mungkin bidang pekerjaan dia membutuhkan kreativitas tinggi. Ya sudah nggak perlu kujelaskan, dia sangat cerdas ya. Ada banyak perubahan nanti yang kamu rasakan bersama dengan dia. Perubahan ke arah positif tentu saja. Perubahan kadang nggak enak, tapi nikmatin aja. Karena mungkin di awal ketemu kamu dan dia hanya dua pasang ulat bulu, tapi lama-lama nanti kamu akan bisa menjadi kupu-kupu bersama dengan dia, dengan segala perjalanan yang sudah kalian lalui ya. Lumayan cool lah di sini, dingin. Mungkin ketika awal ketemu kamu ngerasa, ih ini orang kok dingin banget, cuek banget, tapi sebenarnya hati dia hangat kok, tenang aja. Cuma luarnya doang kelihatan galak, sebenarnya enggak. Kemungkinan pakai kacamata. Aku mau lihat di sini dari zodiak dia atau kamu ya, Sun, Moon, Rising bisa Aquarius, Taurus, Scorpio, Capricorn, Leo, Pisces. Unsur nama kamu atau dia A, F, H, A lagi, R, E, T, I, B, O, W, Z. Kemudian angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 15, 13, 19, 6, 25, 12, 26, 9, 20, 22. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai dengan siapa kamu menikah nanti. Semoga kamu bisa mengklaim segala energi positifnya, dan semoga ada banyak hal bagus yang hadir di hidup kamu sebagaimana hasil readingku hari ini. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini dengan siapa kamu akan menikah nanti. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang, jadi hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih detail, resonate, dan khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan aku akan mulai aja ya di sini readingnya. Dengan siapa kamu menikah, siapakah dia, ciri-cirinya ya. The Judgment,
Ada Six of Cups. Di sini kelihatannya kamu dan dia udah cukup kenal. Bisa aja dia di sini teman lama kamu, atau bisa juga di sini dia mantan pacar kamu. Ada dua kemungkinannya, tapi karena sekali lagi ini energinya dari banyak orang, bisa aja dia di sini orang baru juga sih. Hanya saja di sini aku lihat dia di sini pernah mengalami sebuah kejadian yang mana dia sudah mendapatkan balasannya. Entah apapun itu, mungkin bisa jadi dulu dia seorang player atau playboy gitu ya, suka mempermainkan hati cewek-cewek. Kemudian ada sebuah kejadian yang membuat dia kapok, trauma, gak mau mengulangi kesalahan itu lagi. Dia sudah mengerti bahwa tidak enak dipermainkan, sehingga dia tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Kayak masa bandelnya udah selesai di masa lalu. Karena di sini dia bener-bener dapat peringatan dari semesta sih. Bisa dalam kejadian apapun, karena setiap orang kan beda-beda ya. Jadi bisa jadi ini sebuah tamparan keras yang membuat dia jadi punya pemikiran, mindset yang beda. Kalau sebelumnya dia merasa aku mah cuek-cuek aja, nggak peduli sama siapapun. Kemudian setelah kejadian ini, peringatan dari semesta ini, dia berubah banget 180 derajat. Jadi lebih sabar, lebih baik, memperlakukan pasangannya dengan tulus, komitmennya ngerti, setianya juga mengerti, kayak gitu. Jadi kalaupun dulu kamu melihat dia, misalnya kamu udah kenal ya sama dia, atau bahkan mungkin dia mantan kamu yang minta balik lagi, dia sudah, aku lihat mostly berubah jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi sekali lagi kamu yang paling tahu apakah benar dia sudah berubah ataukah masih sama-sama aja. Kalau kamu merasakan energi dia memang berubah, perlakuannya, sikapnya, dan itu konsisten, dan ini di-approve oleh orang-orang yang juga kenal sama dia, ya kemungkinan dia memang sudah ditempa oleh kehidupan, kayak dapat pelajarannya banget gitu, dan sekarang dia menjadi orang yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Jadi kalau memang kamu sudah kenal dia dan kamu tahu dia dulu bandel atau gimana, ya kamu yang bisa menilai perubahan dia. Dan kalau memang kamu melihat perubahan itu, dia layak untuk dapat kesempatan sih sama kamu. Ada Queen of Pentacles. Yes, kalau aku lihat di sini dia sudah bertumbuh menjadi orang yang membawa energi perubahan. Ada sisi romantismenya dia. Dia mengerti betapa bahagianya dicintai, betapa bahagianya punya komitmen. Kalau dulu dia takut komitmen, dia takut nikah. Nah, ketika bertemu dengan kamu, dia justru yang paling bersemangat untuk berkomitmen semakin serius sama kamu. Kayak, kita kapan ya menikah sayang gitu, aku gak sabar buat menikah sama kamu, kita punya anak, kita saling, kalau ada masalah kita saling kompak, kita saling kerjasama kayak gitu. Dan di sini kalau aku lihat dia membawa energi keseimbangan sih memang antara kebaikan hatinya dan kemandirian dia untuk hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Dan di sini juga karena energinya seorang healer ya, jadi karena dia pun pernah mengalami sebuah fase yang tidak enak di hidupnya dia, aku rasa dia akan menjadi orang yang akan banyak membantu proses penyembuhan kamu juga. Penyembuhan di sini maksudnya kalau kamu pernah ada kecewa tentang kisah cinta, atau mungkin kamu masih nggak yakin tentang pernikahan karena mungkin kamu pernah disakiti, atau mungkin kamu melihat betapa berantakannya pernikahan orang tua kamu misalnya, aku rasa dia justru menjadi orang yang nanti pelan-pelan akan membuat kamu lebih bisa punya semangat untuk komitmen, untuk percaya lagi arti dicintai, pernikahan. Seperti dia nggak memaksa, mungkin dengan cara bicaranya dia, atau mungkin dengan bagaimana dia memperlakukan kamu, dengan sendirinya kamu nyaman tanpa dia niatin untuk aku akan menyembuhkan kamu. Enggak, dia nggak meniatkan, cuma dengan segala sikap dan kata-katanya itu kamu kayak tersembuhkan dengan sendirinya gitu di sini. Ace of Wands, tipikal orang yang memang selalu ngasih kesempatan karena dia tahu dia pernah jadi orang yang mungkin tidak baik atau seperti itu, tapi dia di sini akan memberi banyak kesempatan buat kamu untuk dirinya sendiri bertumbuh, lumayan ambisius. Di sini mengejar cita-cita, mengejar kamu melaksanakan pernikahan impian, punya pernikahan dengan goal-goal yang wow gitu ya. Aku rasa itu salah satu hal yang menjadi cirinya dia. Kalau kamu di sini bertanya-tanya, kira-kira nanti aku bakal punya partner yang secara keintiman, seksualitas bakal oke nggak ya dia? Aku lihat dia oke di sini. Kalau kartu ini keluar biasanya memang orang yang cukup bergairah lah, atau mungkin oke lah dia nanti saling intim sama kamu.
ada Six of Swords, ada kemungkinan juga bahwa dia tipikal orang yang pingin menjalani hubungannya dengan kamu, menikmati segala prosesnya, mungkin badainya, ujiannya, kayak sebesar apapun badainya, ayo kita tetap bertahan di perahu kita sampai nanti badainya reda gitu. Dan mungkin juga di sini ada salah satu kondisi, bisa jadi kamu akan ikut dia berpindah di sini macam-macam sih. Bisa aja berpindah secara fisik, pindah kota, pindah negara, atau pindah-pindah lainnya. Kamu akan ikut dia dan kamu akan percaya bahwa dia akan menjadi orang yang, terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya, akan menjadi orang yang akan memimpin kamu. Dan kamu percaya untuk dipimpin, diarahkan oleh dia gitu. Tapi tenang aja, di sini dia bukan tipikal yang patriarki. Kalau aku lihat ya, dia tipikal nanti kalau dia menjadi seorang ayah, terutama kalau sekali lagi dia pihak laki-lakinya, dia akan hadir kok buat anak-anak, buat main, buat bantu cuci piring, buat jemur baju gitu-gitu. Jadi itu sih, tinggal gimana kamunya. Kamu tipikal orang yang cukup adaptatif nggak untuk pindah ke tempat dia, atau mungkin ikut apa yang dia harapkan tentang kamu gitu. Hal-hal lain tentang dia ya, di sini ada Justice. Dia sangat mengutamakan kejujuran, jadi lebih baik kamu jujur tentang apapun itulah, terutama mungkin kalau hal-hal yang cukup krusial ya, yang cukup penting. Lebih baik kamu jujur ke dia daripada dia mendengar kejujuran itu dari orang lain. Somehow dia bakal kecewa. Tipikal orang yang juga sangat mengutamakan kesetiaan. Bagi dia kesetiaan itu penting karena itu bukti cinta, bukti komitmen. Jadi jangan main-main di sektor itu. Dia juga mengutamakan kesetaraan, keseimbangan. Jadi kalau misalnya dia berjuang untuk hubungan ini, dia berharap kamu pun juga berjuang sama besarnya dengan dia. Mungkin sektor perjuangannya berbeda ya. Kalau kalian sepakat misalnya oke, dia yang kerja, aku yang di rumah ngurus anak, ngurus rumah, ya apa sih, fokus perjuangannya beda, tapi kan tujuannya sama gitu loh di pernikahan kan. Jadi ayo kita berjuang dengan sama-sama maksimal gitu sih, intinya yang dia harapkan begitu. Karena dia di sini nggak bisa memperjuangkan sendirian tanpa kamu. Kamu pun juga sama. Jadi di sini yang dia harapkan adalah ayo kita seimbang, seperti orang yang main jungkat-jungkit ini ya. Nggak bisa main sendirian kan, harus berdua gitu. Beban naik turun gitu. Karena nggak mungkin bisa berjalan sendirian. Jadi itu butuh usaha dari kalian berdua. Dan itu yang akan ingin dia pastikan kepada kamu. Bisa nggak kamu nanti bisa berpartner, bekerja sama gitu di hubungan kalian berdua. Tipikal orang yang sangat optimis mengenai masa depan, punya banyak harapan, dan kalaupun misalnya memang kamu dan dia dulu pernah saling kenal, pernah dekat, tapi kemudian terjadi suatu hal, dia di sini besar harapannya bahwa kamu bisa memaafkan dia, ngasih dia kesempatan kedua. Kalau dia orang baru, dia di sini besar harapannya bahwa kamu bisa ngasih dia kesempatan dan tidak membanding-bandingkan dia dengan orang lama, dengan mantan-mantan kamu, atau mungkin kayak membebani dia dengan masalah pernikahan orang tua kamu gitu loh. Misalnya orang tua kamu pernah selingkuh dan kamu di sini tiba-tiba jadi sangat-sangat posesif ke dia. Dia kayak ini aku gitu loh, bukan ayah kamu yang mungkin dulu sering selingkuh. Jadi itu sih yang diharapkan. Tapi dia tipe orang yang punya banyak optimisme mengenai harapan pernikahannya dengan kamu. Dan dia tuh kayak sudah lama gitu loh menunggu masa-masa dia dan kamu bisa menikah suatu saat nanti. The Emperor. Tipikal yang ambisius, iya sudah kukatakan dia ambisius, bertanggung jawab, energi maskulinnya di sini besar ya. Tanggung jawab, disiplin, harus kayak aku harus dapetin hati kamu. Aku harus dapat posisi pekerjaan ini. Sebelum usia ini aku harus punya tabungan sekian. Lebih ke arah itu. Charming sih kalau aku lihat di sini. Cakep lah. Jadi bisa aja dia cakep sesuai dengan apa yang kamu inginkan, atau memang dia cakep dari penilaian banyak orang. Jadi itu, kalau dia sadar dia cakep ya mungkin makanya kenapa dia pernah jadi player atau playboy. Tapi ya pada akhirnya dia mendewasa kok. Dia pada akhirnya mengerti arti tanggung jawab, arti kesetiaan, arti menjaga pasangan. Kayak gitu-gitu. Jadi doakan aja semoga dia bisa bertumbuh dan berubah seindah ini ya. Kemudian kartu lainnya, Eight of Swords.
Kemungkinannya memang di sini dia udah cukup lama kenal kamu ya, udah cukup lama stalking kamu, jadi memperhatikan kamu, susah melupakan kamu. Kalau dia mantan, dia mungkin pernah mencoba menjalin cinta dengan orang lain setelah putus sama kamu, tapi pada akhirnya dia mengerti bahwa hanya kamu yang bisa memahami dia, saling bersinergi energinya. Kalau dia teman lama kamu ya, dia udah cukup lama sih suka sama kamu. Mungkin dulu waktunya nggak tepat, atau mungkin dulu dia masih insecure. Sekarang setelah kalian mendewasa, dia ada keberanian buat, aku akan bilang cinta daripada aku menyesal selama-lamanya, kayak gitu. Itu sih, mungkin di kamu ya terserah gimana kamu menanggapi dia ini. Dia di sini sabar sih untuk menunggu kamu berbunga-bunga lagi, sabar untuk menunggu hasil dari menunggu kamu, menunggu jawaban dari kamu. Jadi aku rasa itu energi dari dia. Jadi memang kelihatannya sih banyak energi orang lama ya, bisa mantan, teman lama, teman sekolah, orang yang udah pernah kamu kenal walaupun cuma sepintas, tapi pernah ada rasa suka sama kamu walaupun cuma dia pendam dalam hati sampai bertahun-tahun. Kelihatannya mungkin kamu sudah tahu siapa orangnya. Boleh cerita di kolom komentar. Action speak loudly. Ekspresikan cintamu dengan action. Jadi di sini dia tipikal orang yang tidak terlalu suka menahan-nahan perasaan dia kepada kamu. Jadi kalau dia emang suka, dia akan menunjukkan dengan ngasih kamu hadiah, meluk kamu, gandeng tangan kamu. Pokoknya di sini segala cara dia lakukan untuk menunjukkan ini loh bukti cinta aku. Jadi dia bukan tipikal orang yang hanya bilang I love you atau memuji-muji kamu doang, tapi ada aksi nyata. Ini nggak harus selalu bahasa cinta sih, bisa aja dengan dia bekerja keras, dia memperbaiki pola keuangannya, memperbaiki pola komunikasinya dengan kamu, memberanikan diri untuk hadir di acara-acara keluarga kamu. Itu juga bagian dari aksi, bukti bahwa dia serius sama kamu, kayak gitu. Jadi harus ada aksinya ya. Ini buktinya bahwa dia memang ingin serius sama kamu. Kemudian the union of heart, penyatuan hati, koneksi cinta yang sulit dijelaskan. Jadi mungkin di sini kamu juga nggak ngerti ya, kok bisa ya aku ngasih kesempatan ke dia, atau mungkin kok bisa ya di sini aku seluruh ini hatinya kepada dia dan sebagainya ya, karena memang sudah berjodoh sih di sini antara kamu dan dia. Memang di sini ada beberapa hal perbedaan antara kamu dan dia, tapi keintiman, kedekatan, vibrasi yang selaras antara kamu dan dia, itu yang membuat cinta kalian berdua bertumbuh dengan sendirinya. Butuh waktu, betul, tapi akan ada banyak yang bahagia dengan kisah ini. Gak cuma kalian berdua, bisa aja keluarga, nanti anak-anak kamu dan dia, kayak gitu. Aminin ya sih. Kemudian back to what you love, evaluasi lagi apa yang menjadi harapan-harapan kamu. Aku rasa di sini kalau misalnya kamu merasa aku menunggu dia lama banget kak, aku nih udah jomblo sekian tahun, ini oke, nggak apa-apa, nikmati prosesnya karena dia pun juga sedang berproses. Jadi anggap aja ini waktu saling berproses lebih baik, sehingga nanti ketika kalian bertemu sudah sampai di masa kalian lebih oke lah secara mental, secara mindset dan sebagainya. Dan di sini pada apapun fase yang lagi nggak enak kamu lalui sekarang, misalnya aja banyak orang nanyain kapan kamu nikah, kapan punya pacar, dan yang menyakiti hati lainnya, it's okay, nggak apa-apa. Nanti pada akhirnya kamu akan keluar kok dari masa penantian kamu ke sebuah momen yang sudah lama kalian tunggu-tunggu, momen penyatuan ini. Seperti itu ya. Kemudian get to know each other. Iya, dia di sini butuh waktu yang cukup lama. Ya, ini kartunya hampir sama energinya, buat mengenal kamu lebih dalam. Nggak hanya mengenai apa makanan yang kamu suka, atau nggak cuma sekedar kamu sukanya nonton apa, tapi juga di sini kayak cara pandang kamu tentang pernikahan, bagaimana peran kamu nanti, atau juga bagaimana cara kamu mengelola keuangan, gaya hidup kamu dan sebagainya. Jadi itu yang kamu butuhkan juga untuk mengenal dia. Terutama kalau kamu sudah sering banget dapat gosip, dia nggak baik, dia apa. Nah, coba kamu yang kenali dia lebih dalam. Karena dengan begitu mudah-mudahan kamu bisa menilai bagaimana chemistry, reaksi dari obrolan itu dengan dia.
Dan di sini kamu nanti akan merasakan energinya dia ya, seperti itu. Jadi kenali dia sedalam-dalamnya sebelum nanti kamu memutuskan untuk menikah dengan dia. Pasti sih ya. Kemudian di sini beberapa poin lainnya tentang dia. Dia selalu penasaran akan banyak hal. Penasaran sama kamu, penasaran tentang masa depan, penasaran tentang apapun lah. Emang biasanya di sini kalau curious ini tipikal orang-orang yang cerdas sih memang. Jadi selalu banyak penasaran. Apa sih yang lagi trending? Apa sih yang menjadi apa-apa sih gitu-gitu. Jadi banyak pertanyaan dia. Compassionate, iya di sini dia pada akhirnya memang ini bakat lahir dia atau ini pelajaran hidupnya dia yang dia pernah ditampar oleh kenyataan, tapi di sini dia sudah menjadi orang yang punya rasa cinta kasih yang besar untuk dirinya, untuk kamu, untuk lebih banyak orang, kepada makhluk Tuhan lainnya. Jadi energi sabar, cinta yang tulus, tidak mengharap balasan kayak gitu. Di sini kalau misalnya kulihat dia tipikal orang yang penuh pertimbangan ya. Jadi mempertimbangkan ini, kalau nanti begini, kalau nanti begitu. Jadi untuk memutuskan suatu hal butuh waktu yang lebih panjang bagi dia. Tapi itu baik karena dia bisa meminimalkan resiko mengambil keputusan yang salah, terutama kalau keputusan itu besar. Makanya di sini kenapa dia ingin mengenal kamu pelan-pelan, karena dia nggak mau kayak salah pilih, dan dia pun berharap kamu nggak salah pilih ketika nanti kalian bersama dan semakin menuju ke hari pernikahan. Seperti itu. Ada bright di sini bisa aja memang dari warna kulit, dia lebih terang warnanya dibanding kulit kamu, atau dia adalah tipikal orang yang ceria, tipikal orang yang bubbly, tipikal orang yang sangat menyenangkan. Jadi penuh dengan optimisme, semangat yang luar biasa. Ya, aku sudah jelaskan tadi bahwa dia di sini ambisius ya. Ambis banget dalam berbagai impian-impian dia, termasuk hubungannya dengan kamu kelihatannya. Kemudian aku tahu aku sudah berbuat banyak kesalahan. Aku tahu bahwa aku merusak banyak hal. Jadi kemungkinannya memang ini ada energi mantan atau orang lama yang besar banget ya, karena ada kartu yang beda tapi energinya sama. Jadi kemungkinan dia di sini nanti akan minta kesempatan kedua atau bener-bener minta maaf kepada kamu, bener-bener membuktikan kepada kamu bahwa dia sudah berubah dan dia nggak sama seperti dulu lagi. Dia sudah belajar banyak sekali, karena yang menampar dia langsung semesta nih, kayak nih nggak boleh ya gitu lagi gitu. Jadi ya tinggal gimana kamunya, mau ngasih dia kesempatan ataukah tidak. Kemudian kadang cinta saja tidak cukup. Yes, bagi dia cinta aja nggak cukup. Cinta penting, tapi juga hal lain penting. Misalnya apa? Finansial yang bagus, kestabilan. Kalian berdua bisa kompak nggak? Cinta sih cinta, tapi kalau nggak kompak, kalau yang satu egois, ya buat apa? Itu juga. Restu keluarga bagi dia penting juga. Kemampuan kamu untuk setia, kompromi juga penting. Nggak cuma kamu sih, dia juga gitu. Jadi ada banyak pertimbangan yang mana bagi dia ini penting ya, karena dia mengerti bahwa dalam pernikahan ada banyak kebahagiaan, sekaligus kalian pasti nanti akan menghadapi berbagai cobaan atau ujian. Jadi bagi dia cinta aja nggak cukup untuk menghadapi segala ujian yang datang. Jadi butuh kehebatan lain dari kamu dan dia. Kisah cinta kita dimulai sekarang. Iya, tipikal yang tidak mau berlama-lama, dia akan langsung segera menyatakan perasaannya kepada kamu begitu dia yakin bahwa oke, kamulah orangnya gitu. Jadi dia bukan tipikal yang talik ulur, tiba-tiba menghilang, enggak. Dia begitu udah, oke, aku suka sama kamu, ayo kita serius gitu. Tegas gitu ya. Kemudian poin-poin lain tentang dia apa akan lihat ya, aku tidak akan lihat dari jarnya. Juni bisa jadi bulan penting antara kamu dan dia, bulan kelahiran dia, bulan pertemuan, bulan penyatuan, bulan pernikahan juga bisa jadi. Di sini dia tipikal orang yang emang suka kerja ya, dalam artian workaholic. Jadi emang tipikal orang yang kalau ngantor, ada orang ngantor karena butuh duitnya aja, tapi bagi dia bekerja adalah aktualisasi diri. Tempat dia menyalurkan ilmunya, bisa membantu banyak orang, mendapat karma baik yang kayak gitu-gitu. Jadi lumayan
pilih-pilih makanan. Jadi mungkin kamu agak struggle menghadapi ini nggak mau, itu nggak mau, maunya makan apa, itu lagi gitu sih. Emang gitu sih kayaknya dari kecil mungkin emang picky eater ya, suka pilih-pilih makanan. Di sini kemungkinannya dia romantis atau bahasa cintanya dia bisa aja word affirmation. Dia suka dikasih kata-kata cinta, suka dipuji. Kamu luar biasa, suka diapresiasi. Sering-seringlah berterima kasih ke dia akan segala hal yang dia lakukan buat kamu, baik hal kecil maupun hal besar ya. Yes, di sini bahasa cinta lainnya dia adalah dia suka waktu-waktu yang dia bersama dengan kamu. Sekedar ngobrol, sekedar makan es krim di taman, sekedar curhat-curhat nggak jelas, tapi dia menikmati momennya bersama dengan kamu. Kemudian dia tipikal orang yang bisa mengatur keuangan dengan baik ya, aminin. Di sini dia sangat cocok pakai baju atau aksesoris yang warnanya lebih ke biru atau hijau. Kemungkinannya dia di sini bekerja di bidang perkapalan, mungkin kapal pesiar, atau mungkin angkatan laut, atau apapun yang berhubungan dengan kapal. Atau mungkin nanti kamu dan dia memang benar-benar akan berpindah gitu, dari kota kamu ke kota dia atau ke negaranya, bisa juga kayak gitu. Dua kartu lainnya, bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan seni lukis, atau dia sangat jago menggambar, desain grafis. Dia di sini sangat suka aktivitas outdoor, sesuatu yang berhubungan dengan alam. Jadi jangan kaget kalau dia suka duduk di taman sama kamu, jalan-jalan ke hutan kota kayak gitu. Aku mau lihat juga dari zodiak kamu atau zodiak dia, Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Gemini, Pisces, Aries, Sagittarius, Leo. Kemudian unsur nama kamu atau dia M, W, C, K, I, R, U, X. Ini bisa mantan atau orang lama. Sekali lagi Q, V, B, N. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 5, 30, 18, 26, 29, 31, 15, 7, 16, dan 24. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat dengan siapa kamu menikah nanti. Semoga ada banyak energi positif yang bisa kamu klaim dan menjadi kenyataan di kehidupan pernikahan kamu dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini dengan siapa kamu menikah nanti. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin reading yang lebih private, detail, personal khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan akan aku lihatkannya di sini siapakah dia, ciri-cirinya bagaimana. The Empress, Three of Pentacles. Dia tipikal orang yang sangat sabar, tipikal orang yang sangat mengayomi. Kalau misalnya dia laki-laki pun atau dia perempuan ya, dia di sini punya energi mengasihi, cinta kasih yang sangat besar, sangat punya energi yang bisa menarik kemakmuran. Kemakmuran di sini nggak cuma materi ya, tapi juga kedamaian hati, ketenangan jiwa, orang-orang yang baik seperti itu. Aku rasa di sini dia dibesarkan oleh keluarga yang harmonis ya kelihatannya, sehingga dia di sini punya target atau mungkin harapan yang cukup besar mengenai pernikahannya dengan kamu nanti. Kayak orang tuaku harmonis, semoga kita bisa seharmonis itu, bahkan lebih lagi gitu loh di sini. Itu tapi lebih dari itu sih kalau aku lihat inti dari kartu The Empress ini lebih kepada keberkahan. Aku lihat juga dia tipikal yang sejak lama, bahkan sejak dia kecil, dia di sini sudah punya harapan dia ingin menjadi orang tua suatu saat nanti, menjadi seorang ayah atau seorang ibu. Jadi dia bukan orang yang akan tidak mau punya anak gitu ya, dia ingin punya anak setelah menikah nanti dengan kamu. Dan kalau aku lihat di sini dia tipikal orang yang melihat bahwa dalam sebuah pernikahan atau dalam sebuah kisah cinta, hal yang paling penting adalah bekerja sama. Kartu ini paling banyak bercerita mengenai kerjasama. Jadi bagi dia cinta itu malah bukan yang paling utama sih. Cinta bisa aja menjadi letupan awal, chemistry-nya sama kamu, tapi setelah itu yang paling dia utamakan adalah kerjasama. Kompak nggak kamu dan dia, lebih ke itu sih. Sebenarnya 3 kartu hari ini yang keluar hampir sama ya, energinya kekompakan dan cinta kasih yang tulus itu.
Karena di sini dia merasa mau secinta apapun kalau nggak bisa bekerja sama ya akan sia-sia gitu. Saling cinta tapi nggak mau saling memperjuangkan beberapa hal bersama ya akan sia-sia cintanya bagi dia seperti itu. Makanya di sini dia selain dia nggak mencari pasangan yang paling cantik, paling ganteng, paling kaya, tapi yang paling bisa kita berdua saling kerjasama. Itu targetnya dia. Jadi semoga aja kamu bisa punya itu ya, karena bagi dia pernikahan adalah proses membangun, bukan rumah tapi membangun hubungan di saat ada badai, jatuh bangkit lagi seperti itu. Jadi dia lebih ke pemikiran-pemikiran yang demikian. Tapi dia aku lihat romantis ya, romantis banget, sangat baik. Kelihatannya memang bakat lahir dia di sini kebaikan hati, memperlakukan kamu dengan manis. Dia bisa memenuhi bahasa cintanya kamu. Jadi kalau kamu suka dikasih hadiah, dia akan sering ngasih kamu hadiah. Kalau dia tahu kamu suka dikasih kata-kata cinta, dia akan ngasih kata-kata cinta, ngasih pujian buat kamu. Bukan sekedar buat merayu, tapi memang tulus gitu dia bilangnya. Masakan kamu enak sayang, luar biasa. Kita buka ini ya, catering atau apalah gitu sebagai apresiasinya pada usaha kamu buat masak dan sebagainya. Atau mungkin dalam hal-hal lainnya tentang pendidikan kamu dan sebagainya. Itu sih Knight of Cup. Tipikal orang yang lebih kita ikuti saja alurnya. Memang dia punya tujuan ini itu, tapi nggak yang memaksakan gitu loh. Karena ketika tahu tujuan dan memaksakan biasanya akan stres. Tapi tujuanku ke sana, kita maksimalkan, tapi kita nikmati proses perjalanan menuju ke sananya, begitu sih. Jadi dia mungkin nggak terlalu banyak minta ini itu sama kamu, tapi mengerti aja, oh ayo kita jadi yang terbaik untuk diri kita, untuk hubungan ini. Nggak terlalu banyak nuntut sih kalau aku lihat ya. Walaupun di sini dia cukup keras ke dirinya sendiri mengenai beberapa hal. Dia di sini kadang sadar ya ada orang yang agak meremehkan dia, meremehkan kemampuannya, kayak kamu nggak mungkin bisa sukses, nggak mungkin bisa ini itu. Tapi dia tipe orang yang ya ini impian aku akan gapai gitu loh. Dan sebenarnya kamu adalah orang, atau kamu adalah bagian dari impian dia yang dia bahkan gak menyangka bisa menemukan kamu. Karena mungkin selama ini dia sudah mencoba kenal dengan A, B, C, mencoba untuk mungkin pacaran, tapi belum bisa mendekati apa impiannya dia. Dan baru dia temukan mendekati titik sempurnanya itu di kamu. Jadi bagi dia kamu adalah hadiah terindah yang nggak sia-sia buat dia tunggu, nggak sia-sia nanti buat dia perjuangkan. Lebih ke itu sih kalau aku lihat. Jadi mudah-mudahan juga energi yang sama bisa kamu rasakan ya. Ada The Sun, dia tipe orang yang sangat optimis, sangat ceria. Jadi dia akan sedih kalau misalnya kamu lagi ada masalah, dan dia akan sangat berharap bahwa ya kita berdua mungkin, kamu dan dia ya maksudku, ya kita berdua mungkin akan pernah secara sengaja atau tidak menyakiti, entah dengan kata-kata atau perbuatan. Tapi di sini dia kayak, kalaupun hal itu terjadi, tolong maafkan saya dan ayo kita usahakan lagi untuk lebih memperbaiki beberapa hal yang harus kita perbaiki. Lebih ke arah itu sih kalau aku lihatnya ya. Tapi dia memang optimis sih, penuh dengan keceriaan. Jadi kalau kamu berharap punya pasangan yang sudah bahagia tentang dirinya, tentang hidupnya, kamu akan nyaman bersama dengan dia. Jadi bagi dia hidup itu memang harus dinikmati secara baik-baik ya, nggak berlebihan, tapi juga tidak mengisi kehidupan dengan kesedihan, tangisan, trauma masa lalu. Ya kalaupun dia punya trauma ya dia punya trauma, tapi kayaknya sudah bahagia aja gitu. Aku bahagia atau sedih, hidup tetap harus dijalani. Jadi aku rasa semangat itu juga yang dia harapkan dari kamu. Poin lain tentang dia, dari awal emang dia udah serius sih tentang pernikahan ya. Karena mungkin dia memang sudah di usia yang tepat bagi dia untuk menikah. Segala persiapannya matang, finansial juga kalau aku lihat, aminin. Ya di sini dia sudah punya secara mental oke lah. Dalam artian dia sudah nggak yang terlalu emosi, meledak-ledak, agresif, marah-marah gitu, nggak. Sudah bisa handle emosinya dengan baik. Dan yang mana ini penting ya untuk bisa menghadapi kamu, menghadapi berbagai hal nanti. Jadi aku rasa bersama dengan kamu pada akhirnya dia menemukan the world. Jadi kartu penutup yang
mendapatkan pelajaran, keindahan, kebahagiaan. Itu mudah-mudahan kamu juga merasakan energi yang sama ya, nggak cuma dia tentang pernikahan kamu nanti, dan semoga pernikahan kamu dan dia akan semanis dan seindah ini. Nggak hanya hari pernikahannya, tapi hari-hari setelah itu justru yang lebih penting ya. Page of Swords, dia nanti akan sangat banyak penasaran sama kamu. Dia tipikal orang yang karena memang sudah pemikirannya seserius pernikahan, maka dia akan ingin dapat detail yang sangat banyak tentang kamu. Misalnya aja background keluarga kamu, impian kamu apa, pernikahan seperti apa yang kamu harapkan, dan sebagainya. Pengen punya anak berapa, bagaimana kamu bisa mengelola keuangan, dan ya pokoknya begitu-begitulah. Tapi dia bisa mengkondisikannya dengan santai. Jadi kamu nggak merasa seperti sedang diinterogasi polisi. Ya, di bawah obrolan santai, tapi dia bisa mendapat banyak informasi tentang kamu. Seperti itu. Ada Ace of Pentacles. Ini bukan kartu matre ya. Ini kartu yang bercerita bahwa dia pun menyiapkan beberapa hal. Ya jelas kelihatan banget tentang keuangan dia persiapkan. Komitmen, kesetiaan, kerjasama. Dan bagi dia nggak apa-apa kok kalau misalnya dia pihak laki-laki ya, nggak apa-apa kok istriku nanti nggak kerja atau mungkin menuntut aku buat ngasih jatah belanja berapa, karena bagi dia itu bukti keseriusan dia. Ya namanya menikah ya harus siap bahwa dia nggak hanya harus menghidupi dirinya tapi juga kamu, kayak gitu. Jadi nanti dia bakal mau aja, loyal aja ngasih kamu uang, belanjain kamu apa, kayak gitu. Aminin ya. Kayak gitu di sini mudah-mudahan. Jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya di sini kamu menuntut hal-hal yang berhubungan dengan nafkah atau uang jajan gitu ya. Four of Wands. Ini romantis ya. Mawar-mawar, dan kelihatannya memang di sini dia menjadi orang yang akan jatuh cinta duluan, akan langsung bilang keseriusannya tentang pernikahan. Dan karena ada banyak bunga mawar, romantisme iya, keintiman iya, semangat tentang hubungan ini akan berjalan dengan baik iya. Four of Wands ini juga kartu pernikahan, sama seperti ini ya gambarannya. Jadi kesiapan dia benar-benar matang sih. Ini persiapan yang paling matang dari sisi dia. Mudah-mudahan kamu juga ya. Tapi ini yang paling mantap sih kalau melihat ada tukang zuba-zuba lewat, kamu dengar apa enggak? Ya sudah, aku lanjutin aja lah ya daripada lama. Ada Two of Cups. Ini kartu yang bercerita mengenai harmoni. Dua orang yang saling menemukan, dua orang yang sama-sama udah siap, dua orang yang sama-sama udah sembuh dari segala trauma di masa lalu. Makanya kenapa kamu di sini menarik energi orang yang bahagia tentang hidupnya, dirinya. Kalaupun masa lalu dia pahit banget misalnya, apapun itulah ya, entah keluarganya pisah atau mungkin dia pernah dibully atau apa, tapi dia sudah memaafkan dan ya sudah, aku menikmati hidupku yang sekarang tanpa harus membawa-bawa luka dari masa kecil atau masa remajanya dia. Makanya di sini kalau kamu masih dalam proses untuk penyembuhan beberapa hal kepahitan hidup, maka usahakan. Mudah-mudahan dengan begitu kamu bisa menarik energinya dia dan dia bisa dengan mudah menarik energinya kamu. Gitu di sini. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan begitu hubungan kamu dan dia nggak banyak drama, banyak optimismenya, banyak cerianya, bahagianya. Kalaupun ada masalah, bisa kompak, bisa mengatasi masalah itu bersama-sama gitu. Poin lainnya, do something for someone. Berikan perhatian kamu untuk yang lainnya. Iya, di sini dia membawa energi cinta kasih yang sangat besar ya. Jadi kalau aku lihat sih, dia di sini mungkin suka dengan hewan-hewan, sangat ini ya, telaten gitu, memelihara kucing, anjing atau hewan-hewan yang seperti itu. Dan di sini cintanya dia besar sih, cinta tulusnya dia ini. Jadi kalau dia sudah melakukan sesuatu, ngasih hadiah, meluk kamu, atau apapun itu, ngasih servis atau pelayanan yang baik kepada kamu, yaitu bukti cinta dia. Bahwa dia berharap dengan begitu baterai cinta kamu bisa penuh dan kalian berdua selalu punya semangat untuk menghadapi hari-hari pernikahan kalian. Gitu. Kemudian poin lain tentang dia ya, atau hubungan ini, menerima dengan cinta dan apresiasi. Jadi kalau aku lihat di sini sih bagaimana cara mengungkapkan cinta. Ini pesan terutama kalau kamu tipikal yang agak dingin, agak cuek, agak bingung bagaimana menyalurkan
atau menunjukkan bukti cinta kamu ke dia? Ya dengan aksi, tergantung. Kamu harus tahu bahasa cintanya dia apa. Kamu bisa bertanya ke dia langsung, atau mungkin kamu perhatikan deh di segala rutinitas yang kalian lakukan, dia tuh paling nyaman, paling bahagia ketika kamu ngapain dia. Apakah ketika kamu meluk dia, gandeng tangan dia, atau ketika kalian berdua sekedar ngobrol, menghabiskan waktu bersama, atau dia suka dikasih hadiah, atau dia suka dipuji, diapresiasi. Jadi temukan mana yang paling membuat dia berbunga-bunga bahagia ketika kamu melakukannya. Berarti itu bahasa cinta utamanya dia. Kasih yang banyak buat dia, karena itu sebagai bentuk bukti cinta kamu sih. Jadi jangan terlalu cuek, gimana pun juga ya. Itu sih yang bisa aku lihat di sini mengenai kartu tentang dia. Lalu spiritual connection, kisah cinta yang sudah menjalani berbagai fase di sepanjang kehidupan ini. Jadi aku nggak tahu ya di sini kamu percaya atau tidak dengan konsep reinkarnasi atau past life, tapi kelihatannya kamu di sini sedang bertemu dengan seseorang yang menjadi spiritual connection kamu, atau mungkin di sini kayak soulmate, twin flame, karmic. Sebenarnya jiwa kamu sudah kenal dengan dia. Mungkin kamu lupa, tapi jiwa kamu tetap ingat. Jadi yang kamu rasakan ketika ketemu sama dia adalah, kok rasanya aku bisa tahu isi hati kamu walaupun dia nggak bilang. Kamu bisa membaca wajah dia kalau dia lagi bohong, kalau dia lagi ada masalah walaupun dia nggak bilang. Ada banyak persamaan antara kamu dan dia, baik secara fisik, mungkin senyumnya mirip, bentuk matanya mirip, pola pikirnya mirip. Seperti tipikal jodoh lah, ada yang mirip gitu loh antara kamu dan dia. Pemahaman tentang kehidupan mirip, pokoknya ada kemiripan antara kamu dan itu salah satu tanda bahwa kamu seperti sudah akrab walaupun baru sebentar bersama. Itu tandanya bahwa jiwa kamu dan jiwa dia sebenarnya sudah saling kenal. Cuma di kehidupan ini lupa gitu dan ketemu lagi sebagai, semoga di sini sebagai jodoh ya, aminin, karena menikah dan mudah-mudahan cocok lah sampai nanti menua bersama gitu. Physical touch ya, sentuhan fisik. Jadi mungkin kemungkinan besar bahasa cintanya dia adalah physical touch, sentuhan fisik. Suka dicium, suka dipeluk, suka digandeng, suka dielus-elus rambutnya, dimanja-manja gitu. Jadi kalau memang demikian ya kamu kasihlah bahasa cinta ini ke dia gitu. Dan memang tipikal yang romantis sih, kartu ini dan kartu ini dan kartu ini dan kartu ini. Banyak gestur bahwa dia akan romantis, kalaupun bukan romantis yang dipamerkan di sosmed, tapi bersama dengan kamu akan merasakan bahwa nggak sia-sia aku menunggu dia, aku dapat yang selalu luar biasa ini gitu. Kemudian poin-poin lain karakter dia fleksibel. Di sini dia bukan tipikal orang yang kaku ya, yang kalau aku bilang A harus A, enggak. Dia di sini fleksibel. Dia mengerti kalau aku mau A, kamu mau B, enaknya kita gimana gitu. Apakah hari ini A, besoknya B atau gimana gitu lah. Jadi ada kerjasama, ada kompromi antara kamu dan dia. Jadi bukan tipikal orang yang saklek ya, yang kadang susah gitu memperlakukannya. Uncorruptible ya. Jadi di sini dia tipikal orang yang tidak mudah disogok, nggak mudah dimanipulasi. Jadi tipikal orang yang sangat jujur, terutama kalau dia bekerja di bidang hukum, aparatur negara, PNS. Itu tipikal yang pokoknya pekerjaan apapun yang dia tuh nggak bisa disogok. Untuk kepentingan dia pribadi dia nggak bisa, karena bagi dia mungkin aku akan dapat uang, tapi aku akan resah di sepanjang usiaku karena aku berbuat curang gitu. Jadi aminin aja, ini gestur yang baik ya, karena kamu pasti pingin nanti setelah menikah sama dia harta yang kalian kumpulkan itu halal gitu. Jadi mudah-mudahan aja dia memang nggak gampang disogok dan dimanipulasi gitu. Skillful, dia punya banyak bakat ya. Mungkin nanti dia jago dagang, jago di pekerjaan dia, jago benerin wastafel, jago ngecat rumah, jago bikin kartu cinta buat kamu. Jadi banyak bakatnya dia. Lalu di sini dia cerdas ya, brilliant di sini. Cerdas, bisa diandalkan. Jadi kalau kamu lagi ada masalah, cerita aja ke dia. Terlepas nanti kamu akan menerima saran atau tidak dari dia, tapi yang pasti dia senang sih kalau dia mau berbagi
pemikiran-pemikiran dia buat kamu, buat membantu kamu terutama. Apresiatif, tipikal orang yang selalu bisa menghargai, bersyukur segala yang kamu lakukan buat hubungan ini. Misalnya aja kamu nggak bisa masak, tapi kamu berusaha belajar masak. Misalnya dia suka rendang yang nggak pakai bumbu instan, kan ribet ya sebetulnya masak rendang itu. Nah, kamu berusaha dari mulai milih bawangnya yang mentah diolah gitu kan, walaupun rasanya nggak seenak buatan mamah dia atau buatan pagi sore, tapi dia apresiasi kayak, makasih ya sayang udah masakin aku rendang yang kamu milih sendiri bahannya, oke banget gitu. Walaupun dia tahu rasanya nggak seenak itu, atau mungkin kamu masih harus improve skill masak rendang kamu, tapi dia bersyukur kamu mau berusaha sesusah payah itu. Aku punya trauma masa kecil. Jadi silakan kamu tanya trauma apa ini. Bisa aja memang ini berpengaruh di hubungan kamu dan dia, tapi so far aku lihat tidak banyak. Jadi kalaupun memang ada, dia mungkin nanti akan cerita setelah dia cukup percaya sama kamu, entah mengenai mungkin orang tuanya, atau mungkin dia pernah ada trauma di hal lain. Ya mudah-mudahan kamu bisa menerima hal itu sebagai bentuk bahwa kalian bisa saling menjaga setelahnya. Jadi mungkin dia cerita begini karena dia nggak mau menyimpan rahasia yang cukup penting buat kamu tahu. Jadi hargai dulu, walaupun mungkin kamu kaget setelah kamu tahu, tapi ya tergantung gimana kamunya. Tapi sebenarnya harapan yang aku lihat setelah dia menceritakan ini adalah kamu tetap bersama dengan dia dan bisa lebih memahami kenapa kok dia punya pola pikir begini dan begitu, punya karakter yang begini dan begitu. Mungkin memang dari efeknya ini, dari luka di masa kecilnya. Fokus utama sekarang dia sedang mencari hal-hal yang berhubungan dengan keuangan. Jadi di sini jangan kaget kalau dia sering ngambil banyak pekerjaan di waktu yang sama, sering begadang. Karena memang sekali lagi bagi dia pernikahan itu butuh banyak persiapan selain cinta, salah satunya keuangan. Masuk akal sih dan wajar ya. Jadi ya kasihlah dia waktu untuk bekerja dan jangan terlalu banyak ngambek ketika dia lagi kerja. Ceritakan kepadaku masalah yang sedang kamu miliki. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada masalah seperti yang sudah aku jelaskan ya, kamu bisa percaya ke dia buat cerita apapun. Nanti dia akan sangat senang ngasih kamu saran, ngasih kamu masukan, ngasih kamu point of view atau sudut pandang yang berbeda dari masalah yang sedang kamu hadapi. Kayak gitu. Lalu aku mau lihat ciri-ciri lain tentang dia dari mungkin hobi atau pekerjaan gitu-gitu ya. Aku butuh beberapa kartu lainnya. Di sini dia sangat berharap dia pingin punya anak ya, dari awal sudah aku katakan. Ini pun kartunya juga sama. Dia pingin menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, ingin punya peran yang hadir untuk anak-anaknya. Jadi nggak cuma sekedar ngasih duit, tapi main kayak gini, main gendong-gendongan, nganter anak sekolah, bacain cerita, buku cerita, ngajarin naik sepeda kayak gitu-gitu. Dia di sini mulai memperhatikan lingkungan ya, karena memang di sini cinta dia besar untuk alam juga. Jadi dia kemungkinannya mulai mengurangi penggunaan botol-botol plastik. Mungkin kemana-mana dia lebih nyaman bawa tumbler kayak gitu-gitu. Kemungkinannya introvert ya. Jadi mungkin di sini dia nggak terlalu bisa nyaman bertemu atau interaksi dengan banyak orang terlalu sering. Tapi bisa, bukan berarti antisosial ya, tapi lebih kepada introvert. Dia lebih suka teman yang sedikit tapi erat gitu. Kemungkinannya di sini dia populer ya, cakep, atau mungkin dia di sini cukup populer di kantornya dia karena mungkin dia karyawannya yang teladan, sering dapat penghargaan di kantor kayak gitu-gitu. Sangat mengutamakan makanan-makanan sehat. Kelihatannya nanti ketika kalian bertemu, dia lagi dalam kondisi mungkin memperbaiki kualitas kesehatannya, atau mungkin memang dalam proses menurunkan atau menaikkan berat badannya. Kayak gitu. Iya, kemungkinannya dia di sini sayang dengan binatang ya. Sayang dengan binatang. Mungkin dia di sini punya peliharaan kucing atau anjing atau hewan lain, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan hewan-hewan. Iya, di sini kemungkinannya dia pegawai teladan sih. Karena memang fokusnya adalah uang, jadi kemungkinannya ya wajar kalau dia sangat bekerja keras di sana. Kemudian poin lain tentang dia ya. Iya, di sini kemungkinannya dia menabung memang. Selain untuk masa depan kalian, kemungkinannya di sini mungkin dia
punya keluarga yang sedang dalam kondisi urgent, butuh banget uang untuk hal-hal tertentu. Jadi ini salah satu hal kenapa dia lagi getol banget mengumpulkan keuangan. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan keuangan, bisa di bank atau mungkin di lembaga keuangan, di Kementerian Keuangan misalnya bisa. Dan di sini dia kelihatannya suka ya kalau misalnya nanti momen ngedate-nya kamu dan dia ini keliling kota, mungkin naik sepeda motor, naik mobil, dan dia sangat senang sih, kayak ya udah cuma keliling kota aja gitu naik sepeda motor atau jalan-jalan doang sama kamu. Bagi dia itu bisa membuat hati dia tenang dan bahagia bareng kamu. Kemudian dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising, Capricorn, Virgo, Cancer, Aquarius, Scorpio, Libra. Kemudian unsur nama kamu atau unsur nama dia P, O, A, H, M, J, Y, B, S, V, F, L. Lalu angka atau tanggal penting antara kamu dan dia 20, 13, 4, 22, 31, 14, 25, 3, 28, dan 18. Jadi itu teman-teman yang bisa kulihat mengenai dengan siapa kamu menikah nanti. Mudah-mudahan aja ada banyak hal bahagia. Silakan klaim energi positifnya dan semoga dia benar-benar bisa hadir saling membahagiakan bersama dengan kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.